Halo para stok, Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan panglima besar pertama di tentara Indonesia dan menjabat di usia yang masih sangat muda. Jenderal Sudirman adalah anak rakyat biasa. Kemudian, ia diadopsi oleh pamannya dan berubah menjadi seorang bangsawan Jawa. Sebelum masuk ke militer, Jenderal Sudirman adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah. Namun, setelah Jepang menjajah Indonesia, Jenderal Sudirman masuk ke militer hingga ia dilantik menjadi Panglima Besar. Biografi singkat Jenderal Sudirman. Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokrosunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priayi serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pendidikan Sudirman. Pada usia 7 tahun atau pada 1923, Sudirman bersekolah di Hollandse Inlandse School, HIS, yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Miruit Gebreid Lagere Onderwijs, Mulo, yang setingkat SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan Parama Wiwowo hingga tamat pada 1935. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru atau quick school yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Era penjajahan Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya itu berhasil. Pada 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, PETA, dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan PETA pada Oktober tahun 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia II. Di bawah kepimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Namun, ketika berada di bawah pimpinan Kusairi, PETA melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 21 April tahun 1945. Mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana, ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun, permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan di Kroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat ini. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukannya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Saat itu, Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, yakni Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR dan kemudian pasukannya dijadikan bagian dari Divisi V pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Akhir perjuangan Sudirman. Pada November tahun 1945, dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Yogyakarta. Saat itu terdapat 2 kandidat,
yakni Sudirman dan Urip Sumoharjo. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Urip Sumoharjo menjadi Kepala Stafnya. Saat itu, meski belum dilantik secara resmi, Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso pada 1948. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkuliosis. Namun, meski dalam keadaan sehat, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer 2 pada 19 hingga tanggal 20 Desember tahun 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara, seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh pejuang gerilyawan Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Saat itu, Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatan sang jenderal. Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di Negara Baru Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Hingga akhirnya, Jenderal Sudirman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari tahun 1950 di usia yang ke-34 tahun. Jenderal Sudirman kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Bagaimana menurut para stok tentang berita ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar.